Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Kali ini saya akan berbagi tips kesehatan dengan judul resep yang bisa mencegah Anda jatuh sakit. Ya. Saya akan berbagi resep yang membuat kita tetap sehat. Ya. Bagi Anda yang sudah mengalami sakit-sakit kronis, resep ini pun bisa membuat Anda menjadi lebih baik lagi dan bahkan bisa sembuh kembali ya dari penyakit-penyakit kronis Anda ya. Mengapa saya berbagi ini? Karena saya sudah mengkonsumsi resep tersebut bagi kesehatan saya. Saya adalah penderita obesitas pada awalnya, penderita hipertensi, penderita prediabetes, hiperkolesterolemia atau kolesterol saya tinggi dengan kondisi lemak yang gak karuan, asam urat juga tinggi, gangguan lambung, saya sering sakit lambung dan GERD, penyakit asam lambung juga terjadi, sering tidurnya ngorok dan sebagainya. Dan setelah minum resep ini atau melakukan terapi dengan resep ini, maka alhamdulillah saya menjadi sehat dan fit. Saya tidak minum obat lagi untuk hipertensi saya ya. Dan kisah saya ini sudah saya tuangkan atau saya bentukkan dalam tayangan dengan judul Saya Dokter, Saya Pernah Bodoh. Ya, saya pernah bodoh dalam mengelola kesehatan pribadi saya ya. Tetapi saya, ironinya, saya justru mengajari pasien untuk pola hidup sehat. Saya sendiri tidak melakukannya ya. Karena itu dengan resep ini saya berubah menjadi lebih sehat lagi, lebih fit, dan penyakit-penyakit dulu yang kronis itu hilang jadinya, tidak muncul lagi. Itu adalah alasan saya yang pertama. Alasan saya yang kedua adalah saya senang sekali sudah tidak tergantung dengan obat-obatan, terutama obat-obat hipertensi, obat lambung, obat kolesterol ya. Karena itu saya akan berbagi kondisi itu. Karena saya melihat, saya prihatin banyak pasien yang sekarang ini justru minum obatnya makin banyak, baik jenisnya maupun dosisnya, bukan bertambah sedikit. Itu yang aneh. Seharusnya ketika diobati, makin lama makin sedikit obatnya dan bahkan bisa meninggalkan obat itu. Tapi fenomena yang terjadi saat ini justru banyak pasien yang banyak minum obat. Sejak didiagnosa, semakin banyak obat yang diminum. Ya, seperti gambaran di karikatur ini. Yang antri di loket obat panjang sekali, sedangkan yang antri di loket perubahan pola hidup tidak ada sama sekali. Ya, orang sering berpikiran lebih praktis minum obat daripada mengubah pola hidupnya. Nah, bagi Anda yang ikut antri seperti ini, minum obatnya semakin banyak, silakan tulis di kolom komentar ya, berbagi. Ya benar, saya makin hari kok makin banyak obat yang saya minum, bukan makin sedikit, keluhannya juga makin bertambah. Benarkah demikian? Silakan tulis di dalam komentar di bawah ini ya, kita saling berbagi. Nah, inilah resep yang saya bagikan itu untuk Anda, untuk mencegah supaya Anda tidak jatuh sakit atau menjadi sehat kembali ya. Ada 5 resep yang harus dikonsumsi agar hidup kita tetap sehat. Yang pertama adalah mind management atau pengaturan pola pikir. Pola pikir yang sehat tentunya dilakukan setiap hari, setiap saat. Kemudian resep yang kedua yaitu intermittent fasting atau puasa berjangka. Dilakukan 16 sampai 18 jam per harinya. Sebaiknya dilakukan tiap hari, tetapi juga ada toleransi untuk cheating day ya, hari tidak puasa. Ya biasanya dilakukan di weekend, merayakan setelah 6 hari, 5 sampai 6 hari puasa, kemudian 1 atau 2 hari bebas untuk tidak puasa. Tapi saya sarankan bukan sebebas-bebasnya, tetapi jam puasanya diperpendek, yang semula 16 jam menjadi 12 jam atau 14 jam saja ya. Jadi puasanya mulai jam 8 malam, maka bila melakukan intermittent fasting, buka puasanya adalah di atas jam 12 siang.
Tapi bila cheating day bisa dilakukan sarapan jam 8 pagi. Jadi berkurang, lebih pendek untuk puasanya. Itu pada waktu cheating day ya, hari tanpa puasa. Tapi sebaiknya dilakukan sesering mungkin puasa intermittent fasting ini atau puasa berjangka. Kemudian resep yang ketiga adalah very low carb diet atau diet rendah karbohidrat dilakukan tiap hari. Mengapa demikian? Nanti saya jelaskan. Kemudian diet yang obat yang keempat adalah workout atau exercise atau olahraga. Lakukan 1,5 jam per harinya. Bila Anda belum terbiasa dengan olahraga, lakukan 30 menit tiap harinya ya. Mulai dengan olahraga yang Anda sukai. Kalau Anda suka bersepeda, lakukan dengan bersepeda. Bila Anda suka jogging, lakukan jogging juga di pagi hari terutama. Ataupun Anda suka jalan pagi, silakan melakukan jalan santai saja ya. Yang penting bergerak dan berolahraga. Kemudian obat atau resep yang terakhir, yang kelima, yaitu tidur ya. Lakukan tidur nyenyak 6-8 jam per hari. Lakukan tidur mulai jam 10 malam sampai jam 4 atau jam 6 pagi ya. Ini adalah 5 resep yang manjur untuk membuat kita tidak jatuh sakit ataupun melakukan pengobatan sehingga kita bisa kondisinya menjadi lebih baik lagi dan bisa tanda kutip sembuh dari penyakit-penyakit kronis seperti sekali lagi hipertensi, kencing manis, jantung, stroke dan sebagainya ya, bisa membaik kembali. Ini adalah 5 resep itu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah mind management. Mind management dimulai dengan mindset hidup sehat. Hidup sehat cirinya adalah mencegah kesakitan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sehat itu lebih murah, lebih mudah dibandingkan dengan sakit. Sakit itu mahal dan menyulitkan serta menyusahkan baik diri sendiri maupun orang lain. Itu adalah mindset ya. Ada banyak paradigma yang keliru di masyarakat. Antara lain, gak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Tidak ada gemuk itu sehat. Gemuk selalu menimbulkan kesakitan. Bisa dimulai dari kesakitan dari tulang-tulang kita, tulang belakang menjadi sakit, kemudian lutut menjadi sakit, tumit menjadi sakit karena beban dari obesitas kita yang kita alami selama bertahun-tahun atau menahun. Kemudian selain dari secara fisikanya atau bebannya tadi itu juga dari gangguan hormonal. Pada penderita obesitas, sekarang disebut penderita loh obesitas itu. Pada penderita obesitas biasanya terjadi gangguan hormonal ya. Baik hormon insulin, hormon kortisol, bahkan hormon tiroid gondok ini juga terganggu. Ketika hormon itu terganggu akan menimbulkan keluhan, menimbulkan gangguan di dalam tubuh kita yang muncul dalam bentuk penyakit kronis tadi ya. Gula darah menjadi tinggi, akibatnya menjadi kencing manis. Tekanan darah akan meningkat, akibatnya adalah hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Yang kedua-duanya bisa menimbulkan komplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa menjadi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, dan sebagainya. Bahkan penyakit alergi pun juga dipengaruhi dari pola hidup yang salah, pola makan yang salah, mindset yang salah ini ya. Kemudian paradigma yang salah yang lainnya adalah nggak apa-apa, nggak usah pelihara kesehatan ya. Toh sekarang akses ke fasilitas kesehatan juga mudah dengan biaya yang ditanggung oleh BPJS, ataupun kalau bayar iur BPJS juga relatif murah ya. Tidak seperti asuransi yang lainnya yang mahal, ataupun kalau kita sakit auto pocket dulu bayar secara langsung, itu biayanya juga bikin deg-degan ketika mendapatkan tagihan dari rumah sakit. Tapi sekarang dengan BPJS Kesehatan banyak tertolong. Karena itu buat apa memelihara kesehatan? Nah, inilah paradigma yang salah jadinya.
Benar, BPJS membantu kita ketika kita sakit, ya. Tetapi ketika kita sakit, ada yang tidak di-cover oleh BPJS, yaitu transportasi kendaraan dari rumah ke fasilitas kesehatan. Kemudian Anda harus cuti atau meninggalkan pekerjaan. Tidak hanya Anda, tapi juga yang mengantar atau yang mendampingi Anda juga terganggu aktivitas produktifnya, ya. Belum lagi, siapa sih yang mau sakit? Siapa sih yang mau menderita nyeri kepala, cekot-cekot, sesak nafas, ya? Dan ada luka-luka karena kencing manis biasanya. Siapa yang mau menderita seperti itu? Nah, karena itu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Inilah mindset yang benar, paradigma sehat itu. Kemudian, berikutnya adalah manajemen stres yang sangat penting jadinya. Karena stres itu juga akan mengacaukan hormon tubuh kita. Terlebih lagi, kortisol. Ketika kortisol itu adalah hormon stres. Ketika dia keluar terus-menerus, ya, tanpa henti karena stres kita terus-menerus, maka tubuh kita juga akan mengalami kekacauan dan timbullah berbagai macam penyakit. Ada suatu penelitian, ya, bahwa kanker itu juga disebabkan oleh stres, ya, stres secara psikologi bahkan. Karena itu stres sangat berperan, pikiran ini sangat berperan di dalam pola kesehatan kita juga sangat berperan sampai 60% lebih, ya, sangat dominan. Karena itu atur stres Anda. Stres itu wajar, dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh kita bisa berkembang, tetapi bila terus-terusan itu tidak baik, ya, tidak bisa beradaptasi kita. Ada 5 teknik untuk mengatasi stres ini. Yang pertama adalah olah nafas. Tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan, ya. Jadi atur demikian sehingga Anda menjadi relaksasi. Stres itu kondisi tegang. Lawannya adalah relax. Anda perlu relax. Kemudian mindfulness. Jadi Anda harus mindful, sadar akan kondisi hari ini, ya, kondisi saat ini. Tidak usah memikirkan masa lalu, tidak usah mengkhawatirkan masa depan. Lakukan yang terbaik pada hari ini. Lalu berikutnya adalah bergerak, ya, terutama olahraga. Pada bagian olahraga akan saya bahas lebih detail lagi. Kemudian positivity, selalulah berpikir positif. Termasuk juga ketika mendapatkan resep ini, berpikirlah positif. Aha, ini yang baik, ini solusi bagi saya. Perlu dicoba resep ini, ya. Itu adalah positivity, berpikir positif. Kemudian self-care, Anda harus peduli kesehatan Anda. Anda harus menyadari bahwa saat ini kondisi saya baik-baik saja kah atau tidak baik-baik saja. Anda harus tahu itu, ya. Resep ini pun juga bisa membantu Anda untuk diagnosa kondisi Anda. Pada akhir tayangan akan saya bagikan tipsnya untuk itu, ya. Ini mengenai manajemen. Kemudian berikutnya tentang intermittent fasting. Saya sudah ada 2 tayangan minimal. Ada banyak tayangan dari saya tentang intermittent fasting. Ada 2, yaitu yang paling penting, ya. Tetapi yang lain Anda bisa simak juga. Manfaat intermittent fasting saya sampaikan ada 20 manfaat, banyak sekali, ya. Intermittent fasting atau puasa itu sangat baik sekali. Kalau tidak baik, maka tidak ada agama yang menganjurkannya. Tetapi sebaliknya, karena sangat baik bagi kesehatan maupun spiritualitas kita untuk mengatasi stres salah satunya, dianjurkan untuk puasa. Hampir semua agama menganjurkan kita untuk puasa, ya. Kemudian bagaimana melakukan intermittent fasting Anda bisa simak di tayangan saya dengan judul Puasa Itu Baik, tapi lakukan dengan santuy, ya. Jangan buru-buru, ada tahap-tahapannya. Nah, ini tipsnya Anda bisa simak di tayangan saya ini. Kemudian resep yang ketiga yaitu diet rendah karbohidrat. Salah satu jenis diet rendah karbohidrat itu adalah diet keto, ya. Mengapa diet keto? Ada di tayangan saya seperti ini, ya. Kemudian bagaimana memulainya? Inilah tayangan mengenai bagaimana memulai diet keto bagi pemula, ya.
penjelasan sederhananya adalah saat ini kita hidup di dunia karbohidrat. Anda tengok kiri kanan akan menemui banyak karbohidrat dibandingkan dengan protein dan lemak, ya, karbohidrat. Jadi ada 3 jenis nutrisi makro atau nutrisi besar: karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi yang terbanyak dijumpai adalah yang karbohidrat. Coba Anda tengok kiri kanan Anda, pasti menemui nasi, mie, tepung-tepung, roti-rotian, ya, semua roti atau bahan-bahan yang bertepung. Bahkan sekarang pun ayam diberi tepung, sayur mayur diberi tepung, ada keripik juga dari sayur-sayuran ternyata juga diberi tepung, semua diberi tepung, ya. Bahkan sekarang ini kita hidup di dalam 2 bahan yang utama, yaitu gula dan tepung. Gula itu adalah karbohidrat, tepung itu sendiri juga karbohidrat. Karena itu karbohidrat menjadi masalah. Atau Anda coba lihat kiri kanan Anda yang mengalami obesitas, coba tanyakan, atau diri Anda sendiri bila memang mengalami obesitas. Saya bertanya pada Anda, apakah yang mengalami obesitas itu lebih banyak makan makanan yang berlemak, banyak protein, atau makanan yang full hewani itu, ataukah banyak makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, mie, tepung, semua bahan yang mengandung tepung, minuman-minuman yang manis, ya, minuman bersoda, bukan sodanya tetapi yang berbahaya, tetapi pemanisnya, dan junk food lainnya. Coba Anda amati junk food atau makanan sampah, ya, tanda kutip makanan sampah atau fast food, semuanya mengandung karbohidrat yang tinggi, ya. Itulah menyebabkan menjadi masalah kesehatan, dan diet rendah karbohidrat ini menjadi solusi bagi kita semua di masa sekarang ini. Anda bisa simak minimal 2 tayangan ini, masih banyak tayangan saya yang berhubungan dengan diet rendah karbohidrat ini. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga. Olahraga itu sangat penting sekali, sangat berguna. Anda bisa lihat di sini, bisa untuk menjaga kesehatan dari terhindar dari berbagai macam penyakit, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, ya, imun kita meningkat. Ketika otot kita juga menjadi kuat dan menjadi besar masanya, maka itu seperti mobil cc-nya gede. Ketika cc gede mendapatkan bahan bakar dalam bentuk makanan, maka dia akan menjadi boros, tidak disimpan dalam bentuk lemak, ya. Nah, inilah yang bermanfaat ketika otot kita terbentuk, ya, dan otot kita menjadi kuat. Kemudian membuat wajah dan tubuh lebih segar ketika habis olahraga, membakar kalori untuk kelebihan berat badan, kemudian meningkatkan rasa percaya diri karena otot terbentuk jadi lebih bugar, lebih sehat, mengurangi stres dan emosional. Nah, karena itu bergerak itu mengurangi stres, ya, baik pikiran-pikiran maupun emosi-emosi kita juga menjadi tertata dengan baik, membuat tidur lebih nyenyak. Nah, ini mendukung nanti resep yang kelima nantinya, ya, meningkatkan kualitas hubungan seksual bagi Anda yang sudah berkeluarga. Kemudian olahraga sendiri juga bisa mengurangi tekanan darah dengan meningkatkan namanya super molekul di dalam tubuh kita yang luar biasa, sebagai antioksidan, sebagai peningkatkan elastisitas pembuluh darah dan berbagai macam fungsinya, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imun kita. Nitric oxide namanya super molekul tersebut ditingkatkan dengan apa? Dengan olahraga. Dan saya sudah buat tayangannya mengenai olahraga tersebut, mudah diterapkan, ya, bisa diterapkan dimanapun tanpa alat, hanya menggunakan tubuh kita saja. Anda bisa simak, ya, silakan buka tayangan saya tentang olahraga penurun tensi, sehingga Anda yang hipertensi bisa merasakan manfaatnya dan mencegah hipertensi juga. Kemudian yang terakhir adalah terapi terakhir, yaitu manfaat tidur dan istirahat yang cukup. Ini adalah manfaatnya, mencegah tekanan menjadi tinggi, mencegah hipertensi tentunya, meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas ketika Anda tidur cukup,
membantu mengontrol berat badan, karena dengan tidur itu kita tidak mengunyah, tidak memasukkan makanan tentu saja ya, sehingga ada fase puasa, dan ketika puasa itu insulin akan turun. Dengan insulin yang turun, hormon insulin yang rendah, maka yang terjadi adalah pembakaran lemak, penimbunan lemak atau pembuatan lemak tidak terjadi ya. Berikutnya adalah tubuh menjadi lebih sehat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena itu Anda tidak mudah jatuh sakit, tetap aktif di siang hari karena istirahat di malam hari cukup ya. Kemudian caranya bagaimana untuk tidur nyenyak? Anda hindari kopi ketika Anda mau tidur. Kemudian suasana kamar sebaiknya redup ya, atau gelap sekalian lebih bagus ya. Kemudian sebelum tidur Anda coba latihan nafas untuk menjadi rileks, atau membaca buku-buku yang ringan ya, yang tidak terlalu berat bacaannya. Kemudian tetapkan waktu jam tidur, biasakan jam 10 mulai tidur. Kemudian hindari gadget atau televisi ya, supaya paparan sinarnya tidak mempengaruhi melatonin kita, yaitu hormon yang membantu kita untuk tidur nyenyak. Itu adalah tips untuk tidur nyenyak di malam hari dan manfaatnya seperti ini ya. Itu adalah 5 resep dalam menjaga kita supaya tidak menjadi sakit dan memperbaiki kondisi kita agar menjadi sehat kembali ya. Kemudian ini bonusnya ya. Resep yang saya bagikan tadi ingat 5 resep ya, itu ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti gambar ini ya. Mind management ada di kepala ya gambarannya, karena Anda harus fokus di dalam menjaga kesehatan Anda. Seperti ini, kita itu sebenarnya seperti berjalan di tambang atau tali itu. Ketika keseimbangan terganggu, maka kita menjadi jatuh. Nah, itulah jatuh sakit jadinya ya. Jatuh memang sakit ya. Jadi Anda harus menjaga keseimbangan itu agar tidak terjatuh menjadi sakit ya, atau jatuh sakit. Nah, mind management tadi sudah dijelaskan. Kemudian keseimbangan, 2 tangan ini dilambangkan dengan satu tangan intermittent fasting, satu tangannya adalah very low carb diet atau diet rendah karbohidrat. Keseimbangan di situ. Jadi Anda tidak bisa puasa terus-menerus yang terlalu panjang, karena puasa ini untuk kesehatan, bukan untuk perlombaan panjang-panjangan puasa, tetapi untuk menjaga kesehatan. Karena itu lakukan secara bertahap, jangan sampai menimbulkan stres yang berlebihan. Karena puasa sendiri adalah stres yang terukur bagi tubuh kita. Stres yang ada batas akhirnya, yaitu ketika kita buka puasa dalam bentuk diet rendah karbohidrat tadi ya. Nah, ini adalah keseimbangan antara puasa dan makan ya, fasting dan eating ya. Kemudian keseimbangan lain selain dari tangan juga adalah kaki. Satu kaki disebut sebagai walkout, melambangkan walkout atau exercise atau aktivitas. Satu sisi kaki yang lain adalah tidur. Jadi keseimbangan antara aktivitas dan istirahat atau resting ya. Jadi ini keseimbangannya. Jadi ketika keseimbangan terganggu, tentu saja jatuh dan jatuh sakit. Anda menjadi sakit. Ini adalah keseimbangannya. Karena itu resep ini pun juga bisa menjadi diagnosis. Contoh, ketika tensi Anda naik, coba cek apakah mulai dari atas. Apakah Anda memang stres secara pikiran, ya, psikologi stres, atasi stres itu. Ataukah Anda puasa terlalu panjang, ya, itu juga stres yang berlebihan. Karena itu stres puasa bukan untuk lomba ya, kuat-kuatan, bukan, tetapi Anda sendiri yang tahu tubuh Anda. Atau Anda kurang olahraga, atau Anda kurang tidur. Nah, coba cek dengan item-item dari resep ini. Bisa sebagai diagnosis. Kalau Anda sudah ketahui penyebabnya apa, maka Anda harus memperbaikinya. Contoh, Anda kurang tidur, maka penanganannya harus tidur. Tidak ada obat yang
membuat kita terjaga dan menjadi tetap sehat, tidak. Dengan obat ataupun dengan suplemen ataupun dengan kopi untuk kita tetap terjaga, karena harus ada kerjaan yang harus dikerjakan dengan mengurangi tidur, maka itu membuat diri Anda menjadi lebih buruk lagi dari sisi kesehatan. Kurang tidur, obatnya adalah tidur, ya, mengkompensasi, membayar hutang tidur tadi itu. Nah, inilah tips atau bonus untuk resep itu bisa sebagai diagnosis, ya. Karena itu Anda coba perhatikan resep ini. Resep ini tidak ada nama yang menuliskannya, tanda tangannya adalah saya kosongi. Itu Anda bisa isi sendiri, ya. Bila Anda dokter, DR-nya itu berarti singkatan dari dokter. Tapi bila Anda bukan dokter, DR-nya bukan dokter, ya. Tidak boleh Anda mengaku-ngaku dokter, tetapi DR-nya itu adalah dari, ya. Tidak salah Anda menulis resep ini, ya. Diperbolehkan kok meskipun bukan dokter. Jadi ketika Anda berikan pada orang lain, loh ini kok apakah Anda dokter? Kok ada tulisan DR, ya? Bukan. Ini adalah dari saya, ya. Dari OI misalnya nama saya, ya. Kemudian nama dokter itu tadi, nama penulis resep, silakan Anda tulis nama Anda sendiri ketika Anda bagikan kepada orang lain, atau resep ini untuk Anda sendiri ketika Anda sakit. Anda tulis nama Anda di pro ini adalah nama pasien, ya. Silakan tulis Tuan atau Nyonya, ya, atau saudara bagi Anda yang sakit, ya. Isi keterangannya demikian, ya. Jadi Anda bisa isi. Kemudian nama rumah sakit Anda isi sendiri saja dengan nama-nama yang Anda sukai. Resep ini bebas bisa ditulis ulang oleh siapapun, ya. Tidak harus dokter, ya. Karena apa? Karena resep ini tidak bisa ditebus di apotek, tidak bisa dibeli di apotek, tidak tersedia. Bahkan di rumah sakit pun juga tidak tersedia resep ini. Jadi resep ini ada dalam diri Anda, ada di dalam diri saya, ada di dalam diri kita semua. Silakan tulis resep ini bila memang dirasa resep ini bermanfaat dan Anda bisa bagikan kepada teman, saudara, orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda harapkan kesehatannya menjadi lebih baik lagi dan semakin sehat, ya. Semoga resep ini bermanfaat bagi Anda semua. Bila bermanfaat, silakan bagikan tayangan ini pada yang lainnya. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, ya. Ada hal yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, silakan komen. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan Anda, silakan komen di bawah untuk kita bahas bersama. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.